Berbicara soal negara Cina, pasti identik digambarkan sebagai salah satu negara dengan perkembangan teknologi yang cukup pesat. Dan mungkin kalian yang sedang nonton video ini menggunakan HP buatan Cina. Di dunia transportasi pun tidak heran buatan Cina banyak dijumpai mengaspal di jalan raya Indonesia, bus buatan Cina misalnya. Karena banyak teman-teman yang minta bahas perbedaan bus Indonesia dengan bus buatan negara tirai bambu yang satu ini, dan oleh karenanya pada kesempatan kali ini kita akan membahas inilah 5 perbedaan antara bus Indonesia dengan bus Cina. Oh ya guys, bagi kalian yang belum subscribe silahkan di subscribe di bawah dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Produksi bus. Kita awali bahasan kita dengan produksi bus. Kita tahu mayoritas sasis yang digunakan oleh bus antar kota, antar provinsi maupun antar kota dalam provinsi di Indonesia itu berasal dari negara Jepang maupun Eropa. Namun ada juga dari Cina walaupun jumlahnya sedikit. Produsen sasis bus besar yang biasa digunakan di Indonesia asal dari negara tirai bambu yaitu Golden Dragon dan Yutong. Sasis Golden Dragon diperkenalkan pada gelaran 2010 China Technical Equipment. Sasis ini juga banyak lumayan diminati. Buktinya dalam 3 tahun saja Golden Dragon berhasil menjual 300 unit. Sedangkan sasis bus Yutong itu mulai diperkenalkan sejak tahun 2011 lalu. Waktu itu perusahaan otobusan diberikan 2 unit dari Yutong untuk dioperasikan di jalur Sumatera. Selain kedua sasis bus tersebut, ada beberapa sasis buatan Cina yang berhasil menembus pasar bus di Indonesia. Di antaranya Zhongtong yang digunakan oleh Transjakarta, Dongfeng yang dulunya digunakan oleh perusahaan otobus antar kota, antar provinsi maupun antar kota dalam provinsi bus Jawa Timuran, Ankai yang pernah digunakan oleh Transjakarta, dan Huanghai pernah juga digunakan oleh Transjakarta. Sedangkan Indonesia sendiri belum membuat mesin ataupun sasis bus sendiri, hanya berupa karoseri saja, yang lebih spesifik memproduksi balutan bodi bus seperti fasilitas interior dalam bus. Sebenarnya dulu Indonesia pernah memproduksi mesin bus sendiri dengan nama brand yaitu Perkasa, di bawah naungan grup Texmaco. Beberapa perusahaan otobus besar juga pernah menggunakannya, seperti perusahaan otobus Sumber Alam misalnya, bus-bus untuk TNI, dan bahkan pernah diekspor ke Arab Saudi. Namun brand Perkasa dipilotkan pada saat itu dan Perkasa pun hilang sampai sekarang ini. Kecepatan dan supir. Bagian ini wajib kagak boleh ketinggalan kalau berbicara soal bus Indonesia. Menurut peraturan pelaksanaan Undang-Undang Keselamatan Lalu Lintas Jalan Republik Rakyat Cina yang mulai berlaku di tahun 2004, kecepatan maksimum bus dan truk di jalan tol mulai dari 80 hingga 100 km per jam. Sedangkan di Jalan Raya Nasional Cina dibatasi hingga 80 km per jam saja. Maka jangan heran Anda tidak akan menjumpai bus yang saling adu kecepatan ataupun yang balapan di jalan tol. Sedangkan di Indonesia sendiri jangan ditanya lagi terkait supir dan kecepatan. Adu kecepatan antara bus yang satu dengan bus yang lainnya itu masih sering dijumpai di Indonesia, terutama saat melintasi jalan tol. Apalagi ketika jalanan sedang sepi, kalian duduknya di kursi depan, tepatnya di belakang supir. Dijamin deh kalian ndak bakalan bisa tidur nyenyak. Tidak heran video bus di Indonesia sampai viral ke luar negeri karena kecepatannya. Akan tetapi tidak sedikit juga supir bus yang tidak seutuhnya mengutamakan kecepatan, tapi keselamatan dan kenyamanan penumpangnya. Sebab makin kesini, dunia transportasi bus di Indonesia semakin maju. Hal itu terbukti dengan dihadirkan bus-bus premium, pelayanan terbaik yang selalu dihadirkan kepada para penumpangnya, dan lain sebagainya. Cara naik bus. Tiap negara tentunya memiliki aturan yang berbeda-beda termasuk dalam tata cara menggunakan moda transportasi bus misalnya.
Di negara Cina, kalian diharuskan melakukan pembayaran dengan menggunakan kartu transportasi publik, WeChat, kartu bank, dan beberapa aplikasi lainnya. Maka Anda akan jarang menjumpai pembayaran secara cash ketika menggunakan bus yang ada di negara tirai bambu. Harga paling mahal menggunakan moda transportasi bus di Cina yaitu 2 yuan, dan kalaupun dirupiahkan itu setara dengan 4.500 rupiah, karena sistemnya oper dan sudah terintegrasi. Kalian tinggal list aja tujuan yang hendak kalian kunjungi dan pastikan selalu cek rute kepergian Anda melalui Baidu Map ataupun menggunakan e-map. Sedangkan di Indonesia pembayaran tiket bus masih menggunakan uang secara tunai yang biasa kalian jumpai di agen-agen terdekat. Namun sekarang Anda juga bisa membeli tiket bus secara online di beberapa aplikasi seperti Traveloka, Redbus, EasyBook, dan lain sebagainya. Harga tiket bus di Indonesia masih terbilang mahal bila dibandingkan dengan negara Cina. Saya juga heran perjalanan menggunakan bus di Cina itu memakan waktu 1 jam cuman bayar 2-5 ribu saja. Mungkin ini merupakan salah satu upaya pemerintah Cina untuk menaikkan minat masyarakat dalam menggunakan moda transportasi umum. Di Indonesia juga masih banyak ditemui para calo pada beberapa terminal. Baru saja memasuki terminal, calo langsung tarik sana-sini sambil menanyakan mau tujuan kemana, mau naik bus apa, bus itulah, dan lain sebagainya. Dan lebih parahnya lagi, mereka para calo selain memaksa sambil tarik sana-sini, kadang juga disertai dengan ancaman. Padahal tanpa kehadiran para perantara itu, kebanyakan para calon penumpang telah mengetahui tujuan dan bus apa yang akan ditumpanginya. Belum lagi apesnya harga tiket yang ditawarkan terlampau mahal banget. Hal seperti itulah yang membuat sedikit trauma untuk para penumpang menggunakan moda transportasi bus. Rute bus. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, harga tiket yang paling mahal di Cina yaitu 2 yuan, dan kalaupun dirupiahkan itu setara dengan 4.500 rupiah. Karena hanya melayani rute-rute pendek saja dan sistemnya oper dari bus yang satu ke bus yang lainnya, serta sudah terintegrasi ataupun sudah saling terkoneksi, maka kalian diharuskan membuat list tujuan perjalanan Anda. Sedangkan bus yang ada di negara Indonesia itu terkenal dengan trayek jauhnya. Ada yang 3 hari perjalanan, 4 hari perjalanan, dan bahkan ada juga yang 5 hari perjalanan. Sebut saja seperti perusahaan otobus Rasa Sayang yang melayani trayek dari Bima menuju Jakarta pulang pergi. Kemudian ada perusahaan otobus Putra Pelangi yang melayani trayek dari Banda Aceh menuju Jakarta. Kemudian ada perusahaan otobus PMTOH yang melayani trayek dari Aceh, Medan, dan dilanjutkan ke Solo. Ada pula yang paling jauh, yaitu bus antar lintas Sumatera yang melayani trayek dari Medan menuju Jember dengan waktu perjalanan kurang lebih 90 jam perjalanan dan melewati 11 provinsi di Indonesia dan bahkan masuk dalam list 10 bus dengan trayek terjauh di dunia. Bentuk dan desain. Bus yang ada di negara Cina memiliki bentuk yang sederhana. Untuk bus kota di Cina bentuknya ada yang kotak-kotak terutama pada bagian depannya, layaknya bus dalam kota yang ada di Jakarta, sebab melayani rute-rute pendek saja. Dan ada juga yang bentuknya membulat layaknya bus Jongtong yang pernah digunakan oleh Transjakarta. Dan di Cina juga jarang terlihat bus dengan kaca ganda ataupun bus double glass untuk tipe single deck-nya. Sedangkan bus di Indonesia memiliki bentuk dan tampilan yang elegan, sederhana, terlihat mewah, dan sepintas terlihat aerodinamis juga. Bus ini didesain seefisien mungkin, mengingat trayek bus di Indonesia yang terbilang jauh. Bentuk depan bus yang agak membulat ini didesain oleh karoseri Indonesia, bagaimana angin menerpa bagian depan bus ini mampu mengalir ke samping dengan mulus sampai ke belakang, yang tentunya akan mempengaruhi dalam penggunaan bahan bakar yang lebih hemat lagi. Oke guys, dari kelima perbedaan antara bus Indonesia dengan bus Cina yang telah kita bahas tadi, bagaimana tanggapan kalian? Komen di bawah ya. Oh ya guys, kalau suka videonya silahkan di-share, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan sampai jumpa di next video.